Amin ya Allah. 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 Amin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi idhnika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang menyimak sekarang yang akan dibaca dalam surat At-Taubah ayat 53, 54 dan 55 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan taqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum
الصلاة ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قال المصنف رحمه الله قل أنفقوا أي طاعة Allah fi ta'atillah ay fi ta'atillah. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah kalian fi ta'atillah, artinya di dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya infak yang sesuai porsinya. Jadi kalau orang punya duit 1.000 ya minimal 2,5% ya berarti 20 atau 250 rupiah. 250 rupiah atau 25 rupiah. 25 rupiah. Kalau punya 100.000 2.000 atau 25.000 2.500. Kalau punya 1.000.000 25.000. Kalau punya 10 juta 250.000. Itu porsinya begitu. Jadi fi ta'atillah itu maksudnya adalah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, infak kita itu untuk jalan Allah. Dan untuk jalan Allah itu ya minimal segitu. Jangan kita infak untuk membiayai orang judi atau infak untuk membiayai orang ngobrol yang enggak jelas. Nah, itu tidak dibolehkan. Infak fi ta'atillah di jalan Allah. Nah, infak itu ta'an au karhan. Sukarela atau terpaksa. Dipaksa. Artinya diambil gitu. Nah, kalau zakat itu negara yang Islam itu ya pajak nggak pajak ya didenda, dihukum. Artinya dipaksa, diambilnya secara paksa kalau memang memungkinkan. Tetapi kalau sudah terpaksa, la yutaqabbal minkum, tidak diterima lagi. Maksudnya tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau infaknya sudah terpaksa atau karena yang lain, bukan karena taat kepada Allah. Misalnya malu ya. Kadang-kadang kita mau infak enggak ya. Tetangganya kebetulan teman dekat tuh. Enggak enak. Infak enggak enak itu misalnya begitu, ya itu bukan apa-apa. Nah, itu enggak diterima. Ai ma anfaqtumuhu, apa yang kalian infakkan itu yang terpaksa tadi, innakum, karena sesungguhnya kalian itu kuntum dulu itu pada waktu memberikan infak kauman, adalah satu kaum fasikin yang fasik. Tadi memberikan infak itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena terpaksa. Nah, ini sebenarnya terpaksa itu bisa macam-macam ya. Ini pengalaman yang sudah saya lihat itu, meskipun bukan pengalaman sendiri, tapi pengalaman orang lain. Ini di antara kita banyak yang infak terpaksa loh. Ya, banyak yang terpaksa. Makanya sebaiknya kita infak itu betul-betul sukarela. Sebagaimana rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, yang minimal tadi 2,5% untuk infak. Dan infak itu kalau 2,5% ini artinya nilai infaknya itu sama. Orang kaya ya segitu, orang miskin ya segitu. Nah, kalau ditahan-tahan itu juga nanti ujung-ujungnya dikeluarkan. Itu bisa dipaksa, bisa sukarela. Nah, yang dipaksa oleh orang lain bisa juga dipaksa dirampok, bisa juga dipaksa oleh Allah
dengan jalan air, misalnya kebakaran atau di jalan kendaraannya tabrakan, atau di rumah satu keluarga nggak berhenti itu, bapak sakit habis bapak, istri sakit habis istri, anak habis anak, terus muter aja nggak berhenti. Kalau sudah ada musibah, kalau sudah ada musibah yang terus menerus seperti itu, kita harus introspeksi. Introspeksinya biasanya ini, atau kita muhasabahnya itu, harta kita bersih nggak? Sudah diinfakkan belum hak orang lain yang ada di dalam harta kita? Jadi kalau ada musibah yang sudah berturut-turut ke kita, kayak tadi sakit berurutan dari bapak, anak-anak, bapak terus, ibu terus, nggak ada berhentinya. Atau biasanya sih usaha gampang, ternyata akhir-akhir ini kok susah betul, nggak untung-untung terus. Nah, karena kalau sudah terus itu kita harus muhasabah itu, atau kita harus menghitung diri, atau bahasanya introspeksi diri. Ada apa di dalam harta kita? Ada apa di dalam perbuatan kita? Kok Allah terus? Ini bisa jadi peringatan, musibah ini bisa jadi peringatan, bisa jadi ujian. Tapi kalau sudah begitu biasanya peringatan. Peringatan itu diingatkan, tapi nggak paham-paham. Jadi terus diingatkan. Bisa seperti itu. Maka orang yang duitnya banyak, nggak dapat rezeki banyak, tidak diinfakkan, dia dengan alasan tadi usaha sendiri, capek-capek sendiri, enak aja diminta, padahal itu sebenarnya hak orang. Nah, itu bisa jadi tadi diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil paksa oleh Allah dengan apa? Dengan cara sakit misalnya, atau dengan cara kebakaran, atau dengan cara tabrakan, atau dengan cara yang lain. Dengan cara usaha, pas usahanya ditipu orang, ujung-ujungnya ya keluar. Ini orang yang masih beriman yang begitu ini, itu adalah diuji oleh Allah, bukan diuji oleh Allah, tapi diingatkan supaya balik ke jalan yang lurus. Maka di sini sebutan innakum kuntum qauman fasikin. Karena itu dulunya kalau begitu-gitu itu memang fasik. Fasik itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh infak tidak, disuruh sholat tidak, dan seterusnya. Nah, ini kemudian Allah katakan ayat berikutnya, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la yaqtuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Kenapa begitu? Tadi mereka itu kenapa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma mana'akum an tuqbala, tidak terima itu di antara mereka nafkah mereka itu illa, kecuali karena annahum, sesungguhnya mereka itu kafaru billah, karena sebenarnya mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ingkar itu tidak berarti kafir yang betul-betul tidak percaya kepada Allah, tetapi bisa jadi ingkar terhadap sedikit aturan Allah. Misalnya infak, padahal Allah bilang infak itu bisa dilipat gandakan tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 263 dan seterusnya kan. Allah akan lipat gandakan infak itu bahkan menjadi 7 bulir menjadi 100 berarti menjadi 700 kali, bahkan yudhaifu liman yasha, akan dilipat gandakan. Kok dia nggak percaya? Ingkarnya apa? Enak saja. Itu usaha sendiri, kerja sendiri kok. Dia datang minta. Padahal itu infak adalah bisa jadi hak mereka. Jadi kenapa begitu? Karena mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala wa bi rasulihi, dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kafir
gelondongannya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala utuh, tetapi bagian-bagiannya bisa jadi seperti itu. Dan mereka itu wala ya'tuna sholata, mereka tidak mau sholat illa wa hum kusala, kecuali berat banget, males banget. Kusala ay mutathaqiluna, berat banget. Ini kalau sudah datang waktu sholat itu mau wudu rasanya berat banget. Subuh apalagi subuh itu. Makanya subuh itu menjadi pemisah. Jadi pemisah antara orang yang beriman dan munafik itu di subuhnya. Kalau subuhnya itu kesiangan nggak sholat, apalagi nggak sholat itu, nah itu sudah menjadi pemisah. Artinya pembeda antara iman dan munafik itu di subuhnya itu. Di subuhnya. Karena disebutkan wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Kalau mau sholat berat, apalagi subuh. Makanya bagi yang masih bisa jamaah subuh itu luar biasa. Luar biasa, itu menjadi tanda orang yang beriman. Jadi tanda orang yang beriman. Kalau bisa subuh, apalagi jamaah. Ya. Apalagi datangnya bisa ke masjid ini sebelum subuh. Bagi yang masih malas. Tapi ada juga yang yang datangnya pas imam mau masuk, ya enggak apa-apa. Bisa jadi di rumah sholatnya sudah dari jam 12. Bisa jadi 12. Karena memang sholat sunnah itu disunahkan di rumah. Sholat wajibnya yang di masjid. Karena sholat wajib itu, yang wajib itu harus terang-terangan. Seperti zakat itu harus terang-terangan. Zakat kan wajib, harus terang-terangan. Saya kasih ini zakat dan diterima, maka ada serah terima zakat. Tapi kalau yang sunnah, yang enggak, kasih tangan kanan kalau bisa, tangan kiri tidak. Jadi itulah ini terbatas ya. Jadi intinya kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dipaksa atau jangan sampai terpaksa. Dipaksa itu oleh orang lain, terpaksa masih dalam dirinya sendiri, tapi usaha. Dipaksa oleh orang lain. Bisa juga yang memaksa orang, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga yang memaksa Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk yang lain. Nah, ini mudah-mudahan kita di dalam berinfak, di dalam sholat, di dalam ibadah-ibadah yang lain, kita termasuk ibadahnya tau'an. Tau'an itu sukarela, senang rasanya. Kalau bisa ngasih rasanya senang. Kalau bisa sholat rasanya senang. Kalau bisa beramal baik rasanya senang. Itu tau'an. Tau'an rasanya senang rasanya. Kalau pagi-pagi subuh, ini kan ada yang lewat itu ya, terus bisa ngasih yang terbesar, itu sedekah subuh itu yang dipopulerkan di Indonesia oleh Syekh Jabir ya. Nah, itu dipopulerkan itu. Kalau subuh kita bisa ngasih yang terbesar itu, rasanya senang banget itu pulang dari masjid itu. Nah, itu kalau sudah begitu, itu udah luar biasa. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang yang ketika beramal itu rasanya senang. Habis sholat rasanya senang, habis sedekah rasanya senang, habis apa rasanya senang. Ini yang baru senang itu biasanya orang yang haji ya. Orang pulang haji rasanya senang banget. Tapi setan juga pinter apa? Yang senang kemudian dikelik-kelik ngomongnya hebat, akhirnya sombong, hilanglah pahalanya. Itulah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم ادفع عنا البلاء يا الله ادفع عنا البلاء يا رحمن ادفع عنا البلاء يا رحيم استجب دعانا يا الله انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم دعوتك يا سبحانك اللهم وتحيتك يا سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.